Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Jas Merah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang intelektual pendidikan Islam menurut Muhammad bin Abdul Wahhab. Seperti yang telah disebutkan di atas, bahwa Muhammad bin Abdul Wahhab tidak menghendaki pemikiran manusia menjadi jumud. Manusia bebas berpendapat selama hal itu tidak bertentangan dengan Al-Quran serta Al-Hadis. Dari pemikiran tersebut terlihat bahwa ia sangat menghormati akal dan menempatkan pembentukan akal dan ilmu pada tempat terdepan. Karena Islam menjadikan akal sebagai syarat taklif dan dasar pemberian pahala atau dosa bagi manusia. Sehingga tidak mengherankan dalam Al-Quran terdapat ungkapan-ungkapan yang bertendensi pada penggunaan akal sebagai syarat taklif dan juga sebagai dasar pemberian pahala atau dosa bagi manusia. Pengembangan akal merupakan kebutuhan pokok bagi setiap manusia yang tidak dapat menunjang keberhasilan iktikad. Karena dengan pengetahuan akan menjadikan paham atas sesuatu yang diyakini. Dan seorang muslim harus mempunyai bukti-bukti tentang Tuhannya untuk mendapatkan keyakinan yang kuat. Dan Islam tidak membenarkan penganutnya menjadi mukallid, berpikir dengan akal orang lain yang diikutinya tanpa memakai akal sendiri. Oleh karena itu, iman seseorang yang mukallid tidak diterima. Dalam menemukan iman, seseorang harus berpikir sendiri, merenung dan memahami, dan selanjutnya dapat memperkuat keyakinannya. Oleh karena itu, pendidikan Islam hendaknya menempatkan pembentukan akal sebagai prinsip utama pendidikan dengan didasarkan pada pemahaman Al-Quran dan Al-Hadis yang menempatkan akal pada tempat yang sangat mulia. Bahwa pendidikan hendaknya mendorong seseorang untuk berpikir secara hemat, yakni untuk menguji diri sendiri dan juga untuk memperbaiki pengetahuannya. Dan seorang pendidik tidak boleh memaksakan gagasan dan pengetahuannya kepada anak didik. Dan anak didik hendaknya dituntut untuk mengembangkan pemikirannya sendiri dengan berpikir secara kritis. Dan kekeliruan terbesar masyarakat muslim yang menyebabkan kemunduran Islam adalah kebodohan dan kekeliruan dalam memahami ajaran Islam yang sebenarnya. Pemahaman mereka terhadap Islam tidak seperti para sahabat, tabi'in, ataupun tabi'in. Mereka tidak menggunakan Al-Quran dan Al-Hadis sebagai dasar utama inspirasi atas keseluruhan pemikiran Islam, yakni dalam aspek kehidupan, sehingga kejumudan, penyelewengan, bid'ah mencemari keindahan peradaban Islam yang berkembang pada masa tersebut. Dan juga berkembang pada masa adalah taklid, fanatik, madhab dalam kehidupan masyarakat Islam. Kejumudan tidak dapat dihindari, potensi akal pun menjadi terbelenggu. Maka pendidikan Islam berkewajiban untuk menghadapi efek-efek kebodohan
menghidupkan kembali tradisi keilmuan masyarakat Islam, serta berusaha meletakkan sistem yang sempurna dan berlandaskan sumber-sumber Islam yang murni, dan juga berusaha membebaskan akal kaum muslimin dari belenggu khurafat, jumud, dan taklid. Sebagai media untuk membangun akal dan membangkitkan tradisi keilmuan, umat Islam dapat menggunakan madrasah, universitas, masjid, majelis tafsir, majalah, perpustakaan, dan lain-lain. Dari usaha untuk mengembangkan akal tersebut, diharapkan akan bermunculan kaum intelektual muslim, yakni mereka yang mempunyai akal dan daya fikir, serta daya tanggap yang peka, daya banding yang tajam, daya analisis yang tepat, dan daya cipta yang orisinil. Karakteristik intelektual muslim yang menonjol dan sesuai dengan pemikiran Muhammad bin Abdul Wahab, bahwa pemikirannya adalah ia menyaksikan, memikirkan, dan merenungkan fenomena yang ada di sekelilingnya sebagai tanda kebesaran ilahi. Demikianlah kisah tentang intelektual pendidikan Islam Muhammad bin Abdul Wahab.